Bismillahirrahmanirrahim. Jagat raya lebih besar, mesti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu mesti maha kuasa. Paham ya? Karena kalau tidak kuasa, tidak bisa bikin bulan, tidak bisa bikin matahari, tidak bisa bikin kampungnya bintang-bintang terus bergalaksi. Bintang-bintang punya kampung juga. Satu kampung bintang itu isinya bisa sampai 4 miliar, 5 miliar bintang. Itu kampung yang kecil. Yang kelihatan kalau cuaca lagi terang itu paling sekitar 1.000 sampai 3.000. Tapi kalau di langit Jakarta susah. Sudah isya. Nah, sekali lagi, yang menciptakan mesti sangat berkuasa, karena tidak mungkin bisa menciptakan jagat raya yang begini besarnya kecuali zat yang maha kuasa. Lah tandanya dia maha kuasa bagaimana? Tidak mungkin berbilang, tidak mungkin berbilang. Dia mesti tunggal. Cuma tunggalnya tidak seperti kita yang sendirian. Dia tidak mungkin berbatas, karena dia maha luas dan seterusnya. Kalau berbilang misalnya Tuhan, Allah itu ada 2 atau 3. Ini akidah kita umat Islam di peninggalan yang diwariskan oleh baginda Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berdua atau bertiga, kan berarti punya teman. Yang punya teman itu menunjukkan kelemahan karena dia tidak mampu. Bisa bikin rumah kayak tukang, ada keneknya yang bantu. Kenapa? Karena tukang itu tidak mampu bikin rumah sendiri, harus ada yang bantu. Kalau ada yang bantu berarti dia lemah, tidak berkuasa. Oleh karena itu Allah itu Ahad, tidak berbeda. Ini ilmu sifat 20. Ilmu iman itu disebut juga ilmu sifat 20. Allah wujud, tadi wujud sudah ketemu. Buktinya wujud Allah itu apa? Ada ciptaannya, pasti ada yang menciptakan. Tidak, dia mesti mendahului ciptaannya. Tapi terdahulunya Allah bila hidayah tanpa permulaan. Tidak bisa membayangkan zat Allah. Bahkan orang yang mencoba-coba membayangkan zat Allah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, takutnya nanti jatuh dalam kekafiran. Saking sempurnanya zat Tuhan yang kita sembah, sampai tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Coba kalau misalnya Bang Udin bisa menggambarkan zat Tuhan, digambarin, berarti dia sama seperti makhluk, akan kelihatan batas-batas. Oh, ini kuping, ini kepala, ini tangan. Tapi Allah maha luas, tidak terbatas, sehingga tidak bisa dibayangkan. Zatnya tidak seperti zat kita. Mulai berasa itu kemudian. Nah, itu Allah. Kalau yang bisa digambarkan berarti dia terbatas. Allah tidak bisa digambarkan. Jadi bagaimana caranya lepas dari bayangan-bayangan seperti ini? Harus paham. Kalau kita ngomong materi atau zat, ada macam jenisnya. Kalau kita ini kan jisim, ada badan itu jasad kasar. Kalau yang lebih halus lagi ada jisim latif. Kalau orang sudah mulai ngomongin hantu macam-macam, itu jisim juga, jasad cuma latif, halus. Maka disebutnya semawan hadis makhluk halus, karena tidak bisa dilihat. Kemudian lebih halus lagi ada jirim malaikat, lebih halus lagi. Nah, Allah maha suci dari ketiga sifat zat, seperti bukan jisim, bukan jirim, bukan jisim latif, tapi zat mutlak. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Saking sempurnanya Allah. Nah, kalau sudah sampai di sini paham sifat 20, wujud tidak berqad mukhalafatul hawadisi yamu binafsi wa daniya qudra irada ilmun hayat sama wasal kalam qadirun muridan aliman hayyan
sami'an basiran mutakalliman. Kalau sudah paham, naik tingkat keilmuannya jadi iman ilmu. Kalau tadi kan iman taklid, terus jadi iman ilmu. Kalau tadi sudah paham wujud Allah, idamnya Allah, sampai seterusnya. Mukhalafatul hawadits, berbeda Allah yang makhluk. Kemudian qudrat, berkehendak, berkuasa, kemudian iradat, berkehendak dan sendirinya. Karena Allah mencipta jagat raya ini tidak bisa dipaksa. Iradat, berkehendak dan sendirinya. Kalau tidak, nanti dipaksa. Dan seterusnya. Berarti harus ngaji sifat 20. Kalau tidak begitu takutnya jatuh iman taklid, imannya dasar. Naik kemudian martabat keimanannya menjadi iman ilmu. Ini martabat iman kebanyakan orang. Di atas iman ilmu ada iman ayan. Iman ayan itu artinya orang yang sudah dikaruniai dia bisa bermusyahadah dengan Allah. Batinnya itu senantiasa menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah sampai di sini diberi anugerah oleh Allah, dia rasa. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takut kepada firasat orang-orang beriman yang orang sudah bisa bermusyahadah dengan Allah, karena mereka itu memandang dan cahaya dari Allah. Pun bos pandang semua, walaupun ada di balik baju. Kayak bau kelihatan, ini lapar dia. Besok siapa sopir ganti, itu lagi mikirin hutang, itu lagi kelihatan semua. Karena sudah dekat dia kepada Allah. Di atas iman ayan ada namanya iman hak. Ini martabat iman orang yang tidak sekedar batin atau akalnya saja mengenal Allah, tapi sudah mengenal Allah dan syukur, sudah bisa berbisik-bisik mesra dengan Allah setiap saat, setiap detik. Hembusan nafas melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tertinggi namanya iman hakikat. Iman hakikat, iman hak itu saja sudah martabat para awliya. Makanya ada para wali 30 tahun 40 tidak makan dan minum. Saking setiap detiknya itu bermesra-mesranya, berbisik-bisik dan sudah tidak ada yang dunia itu sudah panas. Nah, yang tertinggi itu martabat iman hakikat. Ini martabat iman para nabi dan rasul. Orang yang sudah tenggelam dalam mahabbatullah, tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang tenggelam di lautan bagaimana yang dilihatnya air semua. Begitu juga kalau orang yang sudah tenggelam dalam mahabbatullah, yang dipandangnya semua ya Allah, panas semua makhluk. Nah, ini cuma pemudi ada di martabat yang mana ukur diri sendiri kayak gitu ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah. Hamba memohon kepada mencintai hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang-orang yang mencintai, wal amalan alladhi yuballighuni hubbak, dan hamba mohon kepada ya Allah amal, ajarkan yang dengan amal itu kami sampai kepada muhabbah kepada dan kepada kita melampaui besarnya anugerah iman. Mudah-mudahan bisa kita catat. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, waktu khusus buat diri saya pribadi dan pada para hadirin sekalian. Saya minta doa wasilah, kalau saya berwasilah ya kepada teman-teman sekalian. Pun saya lagi ajak keluarga bermasalah, belum waktunya tua sampai Pak Jagus, artinya gimana sih? Wah, 43 tahun udah ngajak sujud. Tangan duluan Ustaz, bangunnya dengkul duluan. Kira Wahabi saya ganti sama ini kok Ustaz sujudnya kayak Wahabi ya? Itu ada hadisnya kayak gitu, Wahabi aja ikut kayak gitu. Allahul muwaffiq wal hadi wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.